Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan bagaimana pembelajaran basic hipnosis ini ya. Walaupun kita secara online, tapi harapan kita akan bisa sama mutunya dengan ketika kita langsung dilakukan. Jadi yang pertama adalah ini penting sekali dalam pembelajaran kita. Jadi online basic hipnosis ini adalah sebetulnya suatu art atau seni gitu ya, perjalanan pikiran. Nah, semacam seperti itu. Seni kita mengelola pikiran, seni kita memberdayakan pikiran, seperti itu. Nah, ini penting sebagai deklarasi atau perlu diperhatikan bahwa dalam workshop tentu saja juga Bapak Ibu ketika melakukan hipnoterapi nantinya atau hipnosis, jadi tidak ada unsur magicnya. Ini perlu penting ini. Tidak ada mistisnya, tidak ada unsur spiritual atau pengisian atau pemakaian jampi-jampi, jin, bahkan puasa atau berbagai istilah yang sejenis. Kalau di tenaga dalam itu kan ada apa itu namanya, dibuka, diisi, atau transfer energi, atau inisiasi, atau saktipat, abhiseka, nggak ada semua. Penyelarasan cakra, atau istilah-istilah yang sejenis di dalam apa itu namanya, di dalam beberapa teknik terapi yang lain gitu ya secara tradisional. Jadi hipnoterapi ini tidak ada, hipnosis ini tidak ada. Kenapa? Karena kita mengacu pada hipnosis fundamental, pada modern hipnosis, hipnosis yang secara modern, yang kaidahnya western hipnosis gitu. Orientasinya apa? Kaidahnya ilmiah tanpa magic. Ya, lalu, kenapa ilmiah? Ilmiah karena sebetulnya hipnoterapi ini di dalam forum-forum ilmiah resmi itu sudah dilakukan. Bahkan di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus maupun WOS, indeks jurnal yang terbaik di dunia ini, yang bereputasi itu ada. Jadi ada. Jadi penelitian-penelitian yang secara akademik semua ada. Dan ini semua mengikuti kaidah ilmiah, sehingga siapapun yang belajar dengan kaidah yang sama, dia akan menguasai. Meskipun penguasaannya mungkin bisa jadi berbeda-beda. Berdasarkan kemampuan, berdasarkan jam terbang, berdasarkan pengetahuan sebelumnya, itu tentu berbeda. Namun, ketika kita mengikuti kurikulum yang sama, sebetulnya kapasitas pengetahuannya adalah sama. Ini penting. Nah, itulah yang disebut modern hipnosis. Seperti itu. Nah, kemampuannya berdasarkan apa, Bapak Ibu? Kemampuan menghipnosis itu berdasarkan kemampuan komunikasi. Hipnosis bisa disebut seni berkomunikasi. Baik verbal, ada kata-katanya, maupun non-verbal. Non-verbal itu bisa bahasa tubuh, bisa nada dan irama, dan metodenya yang dipakai terstruktur. Jadi ada strukturnya, ada susunannya, seperti itu. Nah, inilah yang membedakan antara hipnosis yang disebut hipnosis tradisional berdasarkan magic atau misalnya gendam dan sebagainya itu dengan hipnosis fundamental yang kita pelajari di sini. Nah, ini penting adalah hipnosis PET. Jadi kita bilang bahwa hipnosis itu ada strukturnya ya, ada strukturnya. Di sini juga ada uh, struktur level, seperti itu. Jadi yang pertama adalah basic hipnosis. Basic hipnosis itu yang sekarang kita pelajari ini. Di mana-mana itu ada basic. Jadi sebagai dasar kita melakukan hipnoterapi atau hipno yang lain.
Di level yang basic ini, outputnya apa? Outputnya bisa melakukan state hypnosis. Jadi hipnosis yang panggung untuk hiburan itu sebetulnya basic ini. Lalu self empowerment, jadi pemberdayaan diri sendiri maupun diri orang lain, maupun self healing, melakukan healing terutama diri sendiri. Itulah basic. Nah, varian dari basic ini ada hypnoparenting. Hypnoparenting adalah penggunaan hipnosis untuk melakukan parenting, untuk pengasuhan, untuk pemberdayaan anak, seperti itu. Nah, cuma di kita, hypnoparentingnya sudah kita tambahkan lebih lengkap, karena selain hypnoparenting, sudah ada ilmu coachingnya, sudah ada ilmu NLP-nya. Jadi, makanya parenting coach based on hypnosis dan NLP. Lebih lengkap, lebih panjang, seperti itu. Nah, nanti juga ada di basic ini sebetulnya hypnotic non-trance. Jadi, penggunaan hipnosis yang tanpa trans. Kita banyak sekali Bapak Ibu, terutama orang-orang yang sugestibilitasnya rendah, kita pakai hypnotic non-trance. Ini workshopnya belum kita lakukan. Yang ada, yang pernah adalah kayak hypnotic covert. Seolah-olah tidak trans, tapi padahal trans. Tapi dengan mata terbuka. Kalau ini betul-betul hypnotic non-trans. Ini workshopnya kita belum pernah belikan untuk secara online. Yang kedua adalah mulai intermediate dan advance. Intermediate dan advance. Kalau beberapa aliran di luar negeri itu ada intermediate-nya. Di Indonesia itu langsung advance, terutama kalau IBH gitu ya. Nah, makanya karena saya belajar di banyak tempat, tahu yang advance, tahu yang intermediate, makanya kita buat itu menjadi 2-in-1, intermediate dan advance. Goalnya apa? Bisa praktek hipnoterapi secara profesional, seperti itu. Nah, ini ada dua aliran, klasik hipnoterapi dan brief hipnoterapi. Apa bedanya? Kalau Bapak Ibu sudah ikut MCHT itu ya, 2-in-1 hipnoterapi, klasik itu adalah aliran-aliran yang mencari penyebabnya. Dicari dengan regresi dan sebagainya. Brief hipnoterapi, model hipnoterapi yang pendek, nggak peduli penyebabnya apa, yang penting hasilnya baik. Seperti itu. Nah, outputnya adalah bisa praktek hipnoterapi. Nah, untuk praktek ini kadang-kadang kliennya, pasiennya, itu anak-anak. Nah, ternyata sama kayak di dunia kedokteran itu. Dokter penyakit anak-anak, spesialis penyakit anak, seperti itu. Sebetulnya yang dipelajari mungkin seperti dokter umum, tetapi lebih spesial karena anak itu tidak sama dengan orang dewasa muda. Begitu juga hipnoterapi, makanya ada pediatrik hipnoterapi yang mempelajari hipnoterapi khusus untuk anak, karena tekniknya juga berbeda, filosofinya berbeda. Nah, ini tadi kan ketika Bapak Ibu yang juga belajar pediatrik hipnoterapi, ini sangat melengkapi praktek hipnoterapi ini. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah profesional hipnoterapi. Outputnya adalah profesional hipnoterapi. Di sini ada profesional hipnoterapi sendiri. Workshopnya ada. Clinical hipnoterapi. Selama ini belum, tapi sebentar lagi akan dimunculkan karena selama ini saya cuma ngajar privat untuk clinical hipnoterapi. Dan varian dari ini adalah seks hipnoterapi. Outputnya profesional hipnoterapis. Nah, terakhir adalah trainer for trainer. Lalu yang kedua adalah hypnosis for trainer. Outputnya adalah profesional trainer. Apa bedanya train for the trainer dan hypnosis for trainer? Hypnosis for trainer ini gini, penggunaan hipnosis untuk seorang trainer, baik itu trainer di pembelajaran, baik itu trainer di perusahaan, itu bisa menggunakan hipnosis sebagai tool
kepelatihan. Nah, yang satunya adalah apa itu namanya, train for the trainer. Ini khusus ngajari Bapak Ibu menjadi trainer hipnosis yang bisa ngajari mulai basic dan seterusnya. Seperti itu. Itu bedanya. Jadi trainer for the trainer hipnoterapi adalah ngajari bagaimana mentraining hipnoterapi. Kalau hipnosis for trainer, penggunaan hipnosis untuk trainer. Seperti itu. Ini hipnosis pet-nya. Nah, beberapa training spesialis sebagai tambahan di kita yang ada, itu training NLP hipnosis for selling ada. Jadi penggunaan NLP maupun hipnosis untuk jualan. Training untuk public speaking spesialis terapi. Jadi apa itu namanya? Anda yang bisa melatih sekaligus menterapi orang-orang yang takut atau sulit public speaking. Seperti itu. Lalu training hypnotic blitz reading adalah bagaimana kita belajar membaca dengan secepat blitz, kilat cahaya, seperti itu karena menggunakan pikiran bawah sadar. Lalu training kuda Troya covert hypnosis, ini adalah covert, melakukan hipnosis tapi tidak diketahui oleh orang yang atau subjek hipnosisnya, terutama digunakan untuk komunikasi, Bapak Ibu. Nah, hal-hal lain adalah NLP for teaching, creative teaching, macam-macam ini banyak juga yang kita lakukan. Jadi itu sementara Bapak Ibu penggunaan hipnosis. Jadi ada spesialis itu banyak macam. Salah satunya adalah training for the apa itu namanya hypnoselling tadi untuk penjualan, mental block public speaking, great student. Yang ini akan baru ini nanti kita akan buat namanya apa itu namanya pembelajaran membuat diri kita atau orang lain lebih pintar. Nah, Coach for Smarter seperti itu. Itu kita hack dari Paul McKenna. Itu adalah salah satu spesialis ini. Cuma tadi yang banyak ditanyakan tentang goal, tentang itu adalah di jurusan NLP yang di bawah ini. Ada comprehensive practitioner, ada master, ada sampai trainer seperti itu. Itulah hal-hal yang spesialis. Selain ini yang mau kita buat ini adalah training langsing tanpa pusing plus gastric band. Jadi two in one training ini. Gastric band ini metode baru di Indonesia, hampir belum ada. Jadi mengecilkan lambungnya secara pikiran. Nah, seperti itu. Jadi kayak seolah-olah kayak operasi seperti makanya transnya dalam. Apa itu trans dalam? Nanti kita bahas. Nah, inilah training-training untuk spesialis. Berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat ya? Bisa. Oke. Terima kasih. Jadi, target belajar basic hipnosis ini yang pertama adalah konsep dasar hipnosis, lalu gelombang otak, hukum-hukum pikiran bawah sadar itu satu, lalu dua, sejarah singkatnya, yang ketiga adalah tingkat sugestibilitas, hypnosis state, dan skala kedalaman. Yang keempat adalah belajar self-hypnosis atau hetero-hypnosis. Kalau self-hypnosis menghipnosis diri sendiri, kalau hetero-hypnosis adalah menghipnosis orang lain. Nah, caranya menghipnosis bagaimana? Ada teknik yang kelima ini namanya pre-induction, lalu induction, deepening, suggestion, dan termination. Yang keenam, kita belajar waking hypnosis adalah melakukan hipnosis sambil mata terbuka, waking. Jadi waking itu kan bangun gitu ya. Lalu yang ketujuh, berbagai aplikasi hipnosis, termasuk yang kedelapan, bagaimana hipnosis yang sebagai hiburan, paling tidak ada wawasan. Saya tahu tidak semua suka
jadi hipnosis panggung, suka jadi uyah-uyah kayak seperti itu. Lalu kita belajar juga bagaimana melakukan script dan self empowerment. Inilah targetnya belajar basic hipnosis. Nah, ini yang penting adalah konsep dasar dan gelombang otak. Ini bagian pertama. Nah, sebelum masuk ke bagian pertama, kita akan jelaskan apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi, apa itu hipnotis, apa itu hipnoterapis, apa itu subjek, apa itu klien, apa itu fasilitator. Bapak Ibu sebetulnya kalau sudah mendengarkan audionya semuanya jelas. Semuanya jelas. Coba saya tambahkan, hipnosis adalah luas banget. Rimba pertama. Hipnosis yang untuk terapi namanya hipnoterapi. Karena peruntukan hipnosis macam-macam. Coba kita tidak belajar namanya hipnosis forensik. Biasanya di kepolisian atau kedokteran forensik itu beberapa universitas yang canggih menggunakan hipnosis sebagai forensik, kedokteran kehakiman seperti itu. Jadi penggunaan hipnosis untuk forensik. Kita tidak belajar karena saya harus jujur, saya tidak punya ilmunya itu. Saya tidak punya ilmunya. Jadi saya tidak berani ngajar yang saya sekedar tahu. Tapi tidak tersertifikasi dengan bagus, tidak sebagai praktisi dengan bagus, saya tidak berani mengajar. Meskipun saya tahu. Sekedar bisa ya, tapi tidak layak untuk mengajar. Makanya saya tidak hipnosis untuk sport. Bisa juga semacam seperti itu. Hipnosis untuk learning. Jadi penggunaan hipnosis macam-macam Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saya melakukan penelitian disertasi, saya juga menggunakan hipnosis untuk pembelajaran, untuk model pembelajaran. Saya create suatu model baru yaitu holistic unconscious learning. Bagaimana orang bisa belajar secara holistik, secara bawah sadar menguasai sesuatu dengan cepat dan mudah. Ini untuk disertasi saya, belum jadi, sedang disusun, mudah-mudahan dalam setahun ini sudah jadi dan ada publikasinya 2 artikel internasional, harusnya seperti itu. Nah, itu penggunaan hipnosis. Hipnoterapi adalah salah satu penggunaannya. Nah, orang yang melakukan hipnosis adalah namanya hipnotis. Sedangkan orang melakukan hipnoterapis ya melakukan hipnoterapi ya hipnoterapis. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika seorang hipnoterapis yang kebetulan bukan dokter menyebut orang yang mendapatkan hipnoterapi adalah subjek. Nah, subjek itu ada 2, ada klien, ada pasien. Kalau pasien itu biasanya dokter atau dokter gigi itu menyebut subjeknya adalah pasien. Kalau kedua profesi itu adalah klien. Namun, fungsi hipnotis maupun hipnoterapis adalah fungsi coaching, juga coach gitu adalah fasilitator, memfasilitasi saja. Nah, ini istilah-istilah Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu. Ini di Indonesia tidak semua hipnoterapis pelatihan mengajarkan logika perubahan ini. Saya aliran yang suka pakai ini. Makanya ketika di tempat saya itu ada flip chart-nya mengenai ini. Jadi analogi konsep dasar hipnosis kita jelaskan analogi kopi dan susu. Kopi itu apa sih? Kopi adalah pemikiran lama, sikap lama, tindakan lama, kebiasaan lama, hal-hal lama yang dilakukan siapa? Subjek. Kalau subjeknya kita ya dilakukan oleh diri kita. Susu adalah pemikiran baru, perilaku baru, tindakan baru, pemikiran baru, atau hal-hal baru yang akan mengganti hal lama. Nah, ini penting. Jadi konsep dasarnya adalah gelas adalah diri kita secara fisik, perumpamaan. Nah, proses hipnosis paling gampang adalah menerangkan bagaimana mengeluarkan
permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita. Kebiasaan-kebiasaan. Ada yang menyebut mental block, ada yang menyebut trauma atau berbagai hal yang ada sebagai kopi diganti dengan susu. Nah, problemnya tanpa menyentuh, tanpa mengangkat, tanpa menggeser, tanpa menggunakan alat. Bagaimana caranya? Nah, inilah sebetulnya konsep dasar awal logika dibalik perubahan hipnosis. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kopinya itu 1 gelas, penuh banget, kita butuh susunya nggak bisa 1 gelas Bapak Ibu. Kalau 1 gelas susu, 1 gelas kopi, yang terjadi campuran nanti kopi susu. Belum terganti sepenuhnya. Tapi kalau susunya ini 1 teko besar, kopi ini dituangi terus-menerus sehingga keluar semua dan menjadi susu. Inilah perubahan total. Nah, teknik memberikan susu inilah cara kerja basic, yaitu suggestion therapy. Suggestion therapy ini paling dasar, paling basic, namun juga paling advance. Jadi sampai di level tertinggi pun tetap memakai suggestion therapy. Betapa hebatnya. Jadi beberapa dari Bapak Ibu sudah belajar Ericksonian hipnoterapi di kita. Ericksonian menggunakan hampir semua suggestion therapy meskipun cara dan seninya level tinggi. Seperti itu. Namun intinya ini. Makanya Bapak Ibu ada banyak hal di dalam hipnoterapi tidak bisa instan. Butuh proses yang agak panjang. Meskipun tidak panjang-panjang banget ya. Tetapi intinya kenapa harus mengeluarkan kopi dari susu ini. Meskipun misalnya beberapa kasus seperti kayak fobia misalnya, sekali sesi bisa selesai. Bisa langsung terkuras habis kopi dan susunya ini. Seperti itu. Saya pernah punya pengalaman pertama kali waktu belajar dulu ya. Pertama kali awal-awal itu. Saya praktek itu 2004 saya latihan. Jadi belum pinter Bapak Ibu tapi praktek. Saya melakukan pelatihan di satu sekolah gitu ya. Jadi ada 2 anak minta diterapi. Saya belum belajar di level advance, belum belajar di teknik-teknik yang lain, hanya tahu suggestion terapi. 2 anak itu minta diterapi. Saya belum ngerti kalau itu namanya fobia juga. Tapi dia bilang saya trauma. Kenapa? Takut terhadap susu, satu anak, kelas 2 SMA. Yang satu kelas 3 SMA. Takut dekat-dekat temannya, apalagi kalau temannya itu memegang punggungnya. Dia bisa langsung lemes dan jerit-jerit. Dikasih susu satunya juga sama dengan itu. Nah, saya lakukan suggestion terapi. Masuk dibawa di suggestion terapi, mulai sekarang kamu bebas dari ini, jadi kuat tanpa masalah menyentuh susu seperti air biasa. Kalau mengerti anggukkan kepala. Sama juga mulai sekarang kamu merasakan tubuhmu kuat, segala hal di masa lalu yang menyangkut traumamu hilang seketika kayak kamu menghapus. Sekarang tubuhmu menjadi kayak seperti karet, kuat banget. Selesai Bapak Ibu. Jadi yang trauma punggungnya punggungnya itu takut dilakukan sesuatu, sekarang bebas lagi. Sudah tidak ada takut. Yang sebelumnya trauma terhadap susu, ceritanya panjang kenapa trauma, kenapa itu ada semua. Namun itu kalau kita sudah ngomong ceritanya, cari asal usul, berarti kita sudah pakai klasik hipnoterapi di level 2 nantinya. Kayak begitu. Tapi intinya dengan suggestion terapi yang adekuat, yang ikut legit artis, ikut kaidah ilmiahnya, ini dahsyat banget sebetulnya. Saya sudah membuktikan itu. Jadi belum belajar teknik-teknik yang lain yang di level berikutnya. Ternyata dengan berlevel basic ini saja, logika di balik perubahan ini bisa menyembuhkan 2 orang yang kemudian saya tahu, oh itu namanya fobia. Seperti itu. Oh itu namanya trauma. Seperti itu.
setelah belajar di level berikutnya. Nah, inilah logika di balik perubahan. Saya akan lanjutkan lagi. Misalnya, jika Bapak Ibu mau praktek hipnoterapi, hipnosis terutama, tanya, apakah pernah dihipnosis? Apakah pernah dihipnosis? Nah, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang pernah dihipnosis? Silahkan. Ketika orang ditanya, pernahkah dihipnosis? Apalagi kalau klien Anda atau Bapak Ibu tahu ini orang yang ini sasaran untuk latihan. Nah, seperti itu. Jawabannya pasti tidak pernah. Kecuali yang sudah, kalau ketemu, oh sudah pernah aku dihipnosis. Bagaimana rasanya? Bapak Ibu tanya, pengalaman trans dia, ketika memang betul-betul dia dihipnosis dengan trans, Bapak Ibu bisa pakai itu untuk hipnosis seperti itu. Namun kalau jawabannya tidak, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu tanyakan ini. Inilah yang namanya natural hypnosis. Nah, Pak, Anda bilang nggak pernah dihipnosis. Pernahkah nyetir mobil, misalnya mana? Surabaya Malang lewat tol. Tadi sudah lewat Pandaan belum ya? Tiba-tiba kok sudah mau masuk Malang seperti itu. Atau misalnya ke Jogja Surabaya. Tadi sudah lewat Caruban belum ya? Kok tiba-tiba sudah Madiun, semacam itu. Nah, itu kita tidak ingat detail perjalanan. Saya punya pengalaman itu malah dulu waktu mahasiswa itu sudah pindah kos, tapi sering-sering pulang ke kos lama. Baru menyadari, sudah pindah, seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah kita tidak ingat detail dari perjalanan kita karena terbiasa. Itulah hipnosis yang secara natural. Baca buku. Saya dulu baca buku Kopeng Ho. Ketika baca itu Bapak Ibu ya, itu saking asiknya, perasaan ini kayak kita lihat silatnya. Orang tua manggil kita itu gak dengar. Saking serunya. Ini hipnosis. Atau kadang-kadang baca silat itu kita terinspirasi, kita jadi ikut-ikut. Wah, ikut-ikut kuat, ikut-ikut sakti kayak gitu. Nah, itu terpengaruh hipnosis juga. Atau nonton film horor terkejut. Bulu kuduk. Apa itu namanya? Merinding. Semua peristiwa ini nangis, ketawa, nggak lapar itu, bau makanan tiba-tiba lapar, lalu melakukan aktivitas lupa waktu, itu semua adalah hipnosis yang namanya natural hipnosis. Jadi inilah semua natural hipnosis, mulai ini powerful sekali. Demikian untuk sesi hari ini yang fokus pada bagaimana itu, apa itu hipnosis, istilah-istilahnya, dan apa logika kopi dan susu serta natural hipnosis bersama saya Yus Santos.